Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan pernah mencapai ketaatan, kebaikan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sejati sampai apa? Sampai kalian mau menginfakkan apa? Harta yang kalian cintai. Mau bersedekah dengan sesuatu dari sesuatu yang kalian cintai. Tidak mesti harus banyak, yang penting kalian cintai. Apa artinya harta yang kita cintai di sini? Bisa berarti nafaisu amwalihim, harta kita yang paling berharga. Harta kita yang paling berharga. Sebagian di antara sahabat Nabi SAW ketika turun ayat ini, dia melihat ternyata hartanya yang paling berharga adalah seorang budak perempuan cantik yang sangat dicintainya, langsung disedekahkannya, diperdekakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, harta yang paling berharga yang kita miliki. Yang kedua adalah harta yang kita butuhkan. Artinya kita butuh terhadap harta tersebut. Harta yang kita butuhkan. Ini juga termasuk bersedekah dengan harta yang kita cintai. Kemudian juga termasuk pengertian dari hal ini, jadi harta yang paling berharga yang kita miliki, kemudian harta yang kita sendiri membutuhkannya, kemudian yang terakhir adalah harta yang ada 3 makna yang saya disebutkan dalam tafsir, yang jelas kurang lebih seperti itu pengertiannya. Harta yang di situ ada keterikatan hati kita dengannya. Oleh karena itu ini bisa dilakukan oleh siapapun, bukan cuma orang-orang kaya saja. Lihatlah para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang sempurna imannya, yang padahal mayoritas mereka adalah orang-orang yang miskin, tidak punya kelebihan harta, tidak punya kedudukan dunia yang tinggi. Bagaimana Allah puji mereka dalam Al-Quran? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor karena cintanya kepada orang-orang muhajirin, mereka yang disebut dalam firman Allah ini, mereka adalah orang-orang yang telah mempersiapkan negeri dan keimanan mereka, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapati dalam diri mereka hajatan, satu rasa berat ketika menginfakkan kepada saudaranya, menolong orang-orang muhajirin. Bahkan wa yu'thirun, lebih mendahulukan orang-orang muhajirin yang berhijrah kepada mereka dalam pemberian, walau kana bihim khasasah, meskipun itu dalam hal-hal yang mereka sendiri membutuhkannya. Mereka sendiri dalam keadaan membutuhkannya. Oleh karena itu termasuk dalam hal ini kita dilatih, ada harta yang kita sedang simpan-simpan untuk membeli sesuatu kebutuhan dengan target tertentu, tapi kita korbankan, kita ingat keutamaan dari Allah, harta ini memang sedang menarik hati kita korbankan sedikit untuk bersedekah, maka insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipuji dalam ayat tadi. Subhanallah, kalau kita dengar keterangannya para sahabat dalam masalah ini, luar biasa. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang sahih pernah mengatakan seperti ini, laqad ra'aituna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahadun minna yash'uru annahu ahaqqa bidinarihi min akhihi. Sungguh aku telah melihat keadaan kami di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya siapa? Para sahabat. Ini kata Umar ibn Umar ya, radhiyallahu taala anhuma.
Aku telah menyaksikan keadaan kami di masa para sahabat Nabi SAW. Tidak ada seorang pun di antara kami yang merasa dia lebih berhak memiliki hartanya, dinarnya, daripada saudaranya. Antum perhatikan bagaimana nilai keimanan yang mereka miliki lebih sangat mereka agungkan dan muliakan daripada harta dunia yang memang tidak pantas untuk ditinggikan dan dimuliakan. Ayyuhal ikhwatu fillah, kenapa dunia dikatakan dunia? Apa sebabnya dunia dikatakan dunia? Ada yang tahu nggak? Kenapa dunia disebut dunia? Ada yang ingat? Atau lupa kemarin tidak ingat? Apa sebabnya? Dunia disebut dunia kenapa? Dunia disebut dunia kenapa? Dunia itu secara bahasa diambil dari dua kemungkinan. Bisa dari kata-kata dana yadnu, artinya dekat, dunuan, dekat. Maksudnya apa dekat? Cepat berakhirnya, usianya pendek. Makanya orang yang memikirkan dunia berarti dia memikirkan sesuatu yang cepat berakhir dan dia akan merugi, naudzubillahi min dzalik. Dan ini juga menunjukkan hari kiamat itu dekat terjadinya. Itu yang pertama. Kemungkinan kedua dari kata-kata dana yadni danaatan, rendah dan hina. Rendah dan hina berarti orang yang mencintai dunia memang dia punya selera yang rendah dan hina. Oleh karena itulah dunia itu disebutkan dalam athar yang ini hukumnya marfu sampai kepada Nabi SAW. Atharnya Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu, dan ini athar sanadnya sahih. Pernah ada penyebutan beliau tentang isyarat, keterangan tentang bahwa dunia itu terletak, neraka itu terletak di alam yang paling bawah, berbeda dengan sorga yang letaknya di alam yang paling tinggi. Sorga Firdaus atapnya adalah apa? Arsyur Rahman. Rasulullah SAW bersabda, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa awsatuha wa saqfuha arsyur rahman. Kalau kalian minta kepada Allah sorga, mintalah sorga Firdaus, karena itu sorga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah, yang atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat tinggi. Sementara neraka itu rendah. Makanya orang yang mencintai dunia pantas ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, naudzubillahi min dzalik. Jadi para sahabat menyikapi harta itu memang ditempatkan sesuai dengan tempatnya, direndahkan. Dan keimanan, nilai persaudaraan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, perwujudan cinta karena Allah sangat besar di kalangan mereka, sampai-sampai orang yang punya harta pun tidak merasakan dia lebih berhak terhadap hartanya dibandingkan saudaranya. Maka ini ayyuhal ikhwatu fillah, sebelum kita membicarakan tentang keutamaan bersedekah, kemuliaannya, terlebih dahulu kita lihat ini adalah sifat yang mulia. Kenapa kita haramkan diri kita dari kebaikan ini? Padahal ini adalah sifatnya orang-orang yang tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, termasuk di antara yang diterangkan oleh para ulama tentang peristiwa yang terjadi ketika turunnya ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai keutamaan, kalian tidak akan mencapai ketakwaan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Maka para sahabat, para ulama salafus saleh berlomba-lomba yang miskin untuk bekerja, untuk mencari penghasilan, berdagang dan seterusnya, dalam rangka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mereka tidak merasa saya berhak mendapatkan sedekah, tapi karena mereka tahu ini keutamaan, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Maka wajar ayyuhal ikhwatu fillah, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
karena tekad mereka untuk meraih kemuliaan, meraih ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian besar. Nah, oleh karena itulah disinilah ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi pembahasan tentang masalah sedekah berhubungan dengan upaya manusia menundukkan nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala.